Mengenal kopi, tentu saja terngiang minuman khas dengan aroma serta rasanya yang eksotis. Namun dalam perjalanan saya kali ini, saya menemukan kopi yang unik di kawasan Bogor. Bukan unik rasanya, melainkan keunikan dari manfaat limbah kopi yang ternyata dapat dijadikan sumber energi terbarukan dengan menjadikan berupa briket dari ampas kopi yang kerap dibuang begitu saja. Yang lebih seru adalah briket kopi ini bisa untuk bahan baku panas kompor dan juga panggangan layaknya arang pada umumnya. Jangan heran, ternyata inovatornya adalah anak-anak muda yang bahkan masih duduk di bangku perkuliahan. Yuk, mari kita lihat dapur olahan kopi sejuta manfaat tersebut. Hai Sobat Antara, kali ini Opi udah langsung ada di Dead Kobin, di mana kopinya katanya rasanya luar biasa. Bahkan ada cerita menarik juga di balik Dead Kobin. Pesen dulu kali ya, biar tahu rasanya kayak gimana. Halo. Halo Kak. Nah, selamat apa? Selamat datang di Dead Kobin. Ada salamnya dulu ya. Iya. Selamat datang di Dead Kobin. Tapi mau pesen dong, yang paling rekomen itu adalah yang mana? Kalau untuk dari Dead Kobin, kita rekomendasi untuk yang tamu baru yaitu kopi dinas dalam. Boleh, dibuatin kopi dinas dalam kali satu. Sambil ngobrol-ngobrol pasti sama Mas Dimas ya. Kebetulan Kak Ovi suka kopi yang pahit atau yang enggak? Dulu. Aku sukanya yang pahit deh, boleh. Yang pahit boleh. Nanti kita bikinin kopi dinas dalam yang sedikit pahit. Oke, yang pahit tapi ada cerita manis pasti ya, di betul. balik Dead Kobin ini. Ya. Kali Mas sambil cerita-cerita dong ini tentang Dead Kobin yang tadi kita sempat ketemu di depan. Ya. Ini kan adalah diinisiasi oleh Dimas barengan sama teman-temannya. Ya. Itu adalah Arman dan Dianto. Amar dan Dianto. Nah, ini awalnya gimana? Akhirnya kalian bertiga suka nongkrong, terus kepikiran buat kopi di areal kampus sendiri atau gimana tuh? Kalau awalnya kita emang pertama hobi dari kopi. Kita bertiga hobi ngopi. Terus dari kampus ada salah satu program dari Kementerian Pertanian, namanya program Wirausahawan Muda Pertanian. Jadi masing-masing mahasiswa diperintahkan untuk membentuk kelompok usaha dan usahanya itu sesuai minat kita. Karena minat kita kopi, ya udah kita ketemu di situ tuh. Nah, untuk usaha awal kita itu mengolah biji kopi. Nah, biji-biji kopi yang ini kita roasting atau kita sangrai sendiri. Kita beli biji kopi mentah. Nah, untuk biji kopinya itu kita disuplai dari sesuai sama nama daerahnya, Robusta Ciamis. Kita dapat suplai dari bapaknya Dianto yang kebetulan seorang petani kopi di Ciamis. Dan terus juga ada Arabica Bogor. Ini kopi dari Bogor asli. Dan untuk Arabica Cianjur juga suplai dari tempatnya Amar di Cianjur. Oh, berarti rata-rata suplai juga dari daerah masing-masing. Daerah masing-masing ya, diperkenalkan di areal kampus. Iya. Tapi awalnya sendiri udah langsung jadi kafe seperti ini, mini kafe atau bagaimana prosesnya? Belum, perjalanan kita cukup panjang. Dulu kita produksi biji kopi. Nah, itu untuk kita pasarkan ke kedai-kedai kopi yang membutuhkan biji kopi buat di olahan minumannya. Nah, karena kita masih pengetahuan dari skill menyangrai kopi masih minim, makanya kita hanya coba-coba dulu aja, terus kita pasarin ke mahasiswa, terus ke dosen, dan rata-rata mahasiswa tuh kurang tertarik dengan kopi yang masih berbentuk bubuk biasa, lebih tertarik dengan kopi yang emang instan, siap disajikan. Kurang tertarik dengan yang bubuk, maksudnya yang biji seperti ini atau bagaimana? Kalau yang tadinya kan kita produksi bubuk kopi dan biji kopi. Kalau kita pasarkan ke mahasiswa, itu dalam bentuk serbuknya berarti? Iya, dalam bentuk serbuknya. Itu masih kurang. Karena mereka nggak ada air panas kali ya? Iya gitu, suka yang instan gitu, tinggal seduh aja. Makanya kita cobalah untuk mengeluarkan produk yaitu berupa kopi saset. Nah, kayak gini nih kopinya nih. Oh, berarti ini adalah awal teman-teman
memulai Iya, bisnis betul. Dead Cobin ini. Lalu responnya gimana tuh? Nah, responnya ini kita jual ke mahasiswa terus kata enak nih kopinya gitu kan. Harganya juga nggak beda jauh sama kopi-kopi saset lain, dan juga kopi ini bener pure kopi tanpa bahan kimia. Seperti asen kopi yang buat kopi itu jadi wangi terus jadi kembung. Kan kadang ada orang yang minum kopi itu kembung ya. Betul. Nah, itu sebenarnya bukan disebabkan dari kopi tapi dari bahan-bahan tambahan bahan kimia di kopi saset tersebut. Oke. Gitu. Makanya kita keluarkan produk pure kopi asli. Kalau ada yang mau kopi asli tanpa gula ada, dan ada yang udah dipakein gula juga ada. Kita jual itu dari harga 5.300 sampai 5.400. Itu kita jualan seminggu itu 3 kali atau 4 kali. Kita pasaran ke kamar-kamar asrama gitu. Ada yang mau beli kopi gini nggak gitu kan? Ya ada yang emang mendukung gitu kan, ada yang nggak mau gitu kan, nggak mungkin ngopi ada kita. yang kopi, ya benar. Ya, terus lumayan untuk perputaran uang untuk kita membalikan modal. Nah, dari kopi saset ini kita mulai beranjak ke kopi botolan. Oh, berarti awalnya saset, Iya. minatnya lumayan banyak, akhirnya ke botolan. Iya. Botolan itu berarti Kayak kopi dalam kemasan botol, Oke. kopi susu. Oh, gitu. itu udah mulai ada susunya. Iya, cuma kita sistemnya kayak PO. Gitu. Jadi besok ada misalkan besok nih ada yang mau pesen kopi botolan nggak dari kita gitu kan. Kalau udah ada yang pesan baru kita bikin gitu. Terus kalau ada event-event kita bikin jadi belum buat kafe gitu. Belum ada kafe Ya, ini. kita masih produksi di ruang produksi gitu, belum di secara tempatnya itu belum ada gitu. Nah, dari situ kita udah punya modal yang cukup buat nyicil beli alat-alat kafe. Kayak alat-alat itu rata-rata masih manual. Awalnya. Gitu. Iya. Alat-alat kita manual, alat kita terbatas, mulailah kita beli alat-alat yang lebih lengkap. Baru pada tahun awal 2021 kita baru optimis untuk membuka kafe. Kebetulan emang dari kampus disediakan fasilitas coffee corner ini dan sudah direnovasi juga. Akhirnya ya udahlah kita dapat persetujuan untuk mengoperasikan kafe ini. Oke, menarik ya. Itu pada bulan September tahun 2021. September 2021 kalian udah mulai mendapatkan tempat juga karena udah punya nama di lingkungan kampus. Dan yang paling luar biasanya lagi nih Sobat Antara, mereka masih menjadi mahasiswa aktif. Ya. Sekarang adalah semester 5 mau ke 6 ya? Semester 5 ya, mau ke 6. Ini luar biasa loh, buat bisnis jalan, pertemanan tetap dalam bentuk bisnis, kuliah juga lancar-lancar aja ya. Lancar. Iya, dan yang paling luar biasa satu lagi adalah kalian juga ikut meneliti atau membuat project dari kopi ini, ampasnya dijadikan energi baru terbarukan. Iya, betul. Wah, ini kalian multi talenta atau gimana sih sebenarnya? Nongkrongnya sangat positif ya. Awalnya idenya dari siapa nih? Untuk ampas-ampasnya banyak, diolah lagi sebagai energi baru terbarukan, itu awalnya ide siapa? Kalau untuk mengolah ampas emang dari kita bertiga kayak kita penasaran. Jadi si ampas-ampas kopi yang sudah sudah menjadi limbah, rata-rata orang kan di kafe-kafe pada dibuang ya. Betul. Kita bertiga penasaran kita bisa dijadiin apa sih? Kalau di luar sana itu sudah banyak dijadikan kosmetik dan juga dijadikan sebagai pupuk. Cuma kita pengen buat sesuatu yang beda, sederhana tapi sangat berguna. Gitu. Terus teman saya Dianto kayak dapet ide gitu kan. Kenapa kita nggak coba buat briquette aja? Kira-kira bisa nggak ya? Nah, mulai dari situ kita melakukan riset. Kira-kira si ampas kopi ini biar bisa kebakar dulu tuh kayak gimana? Karena kan kenapa tiba-tiba berpikir bahwa si ampas ini bisa dijadikan briquette atau bahan yang mudah terbakar? Karena si kopi ini secara teknis dia sudah melalui masa roasting atau dipanggang dengan suhu yang tinggi. Otomatis kan bisa terbakar gitu ya. Nah, dari situ baru kita coba si ampas yang basah ini kita sangrai lagi. Sampai benar-benar jadi abu dan ternyata bisa nih. Pas kena percikan api dia menyala. Gitu. Mulai dari situ kita mulai optimis kira-kira ini bener bisa dijadikan briquette kopi. Nah, setelah itu baru kita cari informasi bagaimana sih mengolah si bahan bakunya ini biar berbentuk briquette. Kayak di luar sana kan kayak briquette dari arang batok gitu kan, dicampur dengan perekat itu juga sama, langkah-langkahnya pun sama. Gitu, hanya yang membedakan itu bahan bakunya. Dan bakunya kalian dari ampas kopi ini? Iya, kalau yang lain dari
batok kelapa. Batok kelapa, oke. Gitu. Nah ini setelah kalian kepikiran, otomatis kalian kan tadi juga bilang ada riset yang dilakuin. Itu berapa lama riset yang kalian jalani? Kalau sampai untuk akhirnya ketemu nih Ya, arang briketnya? itu kita mulai dari bulan September tahun 2022, tepat pada setahun kita mulai, setahun kita udah menjalani usaha kafe. Itu kita mulai riset, sampai sekarang berarti sekitar 5 bulan. Oh, berarti 5 bulan. Itu ada contohnya nggak sih? Mungkin teman-teman kalau punya nih? untuk contohnya ada kita, yang sudah jadi. Ini dia ya. Jadi Sobat Antara, ini adalah salah satu contoh generasi Z ya, yang tidak bisa diam. Lihat sesuatu yang nganggur langsung jadi suatu energi baru terbarukan malahan. Oke, ini kalian udah sempat uji juga, tadi dari cerita sudah sempat diuji. Ke masyarakat juga udah sempat dipromosikan atau disounding nggak? Sudah kita sebarin ke masyarakat bahwa kita punya produk ini, cobain dong, kira-kira bisa bertahan berapa lama. Gitu kita juga mau terima testimoni juga kayak gimana. Oke, so far testimoninya seperti apa dari yang masyarakat? Pertama, untuk daya tahan cukup lama. Dibandingkan dengan yang tadinya masyarakat pakai berupa arang biasa, arang batok biasa gitu. Jadi dapat bertahan kalau untuk 100 gram itu sekitar setengah jam. Cuma kalau untuk rata-rata masyarakat kan pada sambil dikipasin gitu ya. Jadi setengah jam sampai 1 jam. Gitu. Terus dari asap yang dihasilkan pun tidak terlalu menyengat seperti yang ada sekarang. Ya, arang-arang yang pada di jalan kadang ada yang baunya menyengat gitu ya. Kalau ini enggak. Gitu, dan juga dia lebih panas. Lebih panas? Iya, dibandingkan arang biasa gitu. Oke, 5 bulan untuk melakukan penelitian, sudah sampai disebarkan juga ke masyarakat. Ini udah mulai mau diproduksi atau dijual belikan nggak? Sudah, kita sudah pengen untuk memasarkan secara komersil itu dengan harga kisar 15.000, karena kita masih nyamain harga dengan briket yang arang batok itu. Arang batok yang ada sekarang ya? Karena kan kualitas kita juga tidak jauh berbeda, makanya kita harga juga jangan jauh berbeda supaya masyarakat itu tertarik. Untuk menghasilkan ini kan adalah 1 kilo nih, 1 kilo untuk menghasilkan ini dibutuhkan limbah berapa banyak? Kalau untuk 1 kilo kita ambil dari ampas kopi yang basah. Nah, ampas kopi basah ini 1 kilonya itu bisa menghasilkan 400 gram. 1 kilo menghasilkan 400 gram. Iya, berarti kalau untuk 1 kilo ini kisaran 2,5 sampai 3 kilo. 3 kilo ampas basah. Gitu. Nah, itu berarti kan dilihat juga dari penjualan kalian kan? Iya, betul. Sehari berarti kalian bisa berjualan menghasilkan berapa ampas tuh? Kita 2 sampai 3 kilo. Sehari kalian bisa menghasilkan 2 sampai 3 kilo. Oke. Itu lumayan juga ya. Apa saya bisnis kopi juga nih? Oh ya, ngomong-ngomong ini kopi sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Ini adalah Dinas Dalam yang hot. Yang hot. Isinya adalah dari kopi apa nih? Itu kita blend antara Robusta Lampung dengan Arabica Cianjur. Arabica Cianjur. Baik. Kita pembuktian dulu. Mari kita coba. Wah. Mantap. Oke, Dimas, ini sudah didistribusikan juga. Kalau aku balik ke arang ini ya, karena menarik sekali terobosan teman-teman. Ini pasti akan ada ketika proses dilakukan di kampus. Dibantu juga dengan dosen-dosen atau seperti apa? Kalau itu kita mandiri. Ini mandiri? Oke. Karena dosen hanya sekedar bikin apa itu penasaran gitu kan, bikin ini Bu gitu. Oh ya udah gitu, lanjutin aja. Berarti dibuatnya sendiri, tidak ada. Ya, kadang kan kalau masih mahasiswa kita masih butuh bimbingan gitu. Jadi dari teman-teman sendiri yang inisiasi. Tapi maksudnya nggak ada konsultasi apa setelah jadi pun uji coba nggak ada. Hanya sekedar emang kita uji coba sendiri, kita produksi juga sendiri, kita cari ilmunya juga sendiri. Gitu. Dan sampai saat ini sudah jadi juga dan siap dipasarkan. Untuk kopi sendiri ini padahal bisa dibuat ya, kayak tadi ada kopi, kalau di Jogja mungkin kopi klotok atau kopi jos. Teman-teman udah pada nyoba belum dari kopi? Kalau untuk diolah di sini kita belum semuanya mencoba, itu hanya beberapa aja kayak lu mau nyobain ini nggak kopi unik kita gitu kan, kayak kopi jos nih, kayak di Jogja kan pakai arang kayu gitu kan. Kalau ini kita pakai arang dari kopinya itu sendiri gitu. Jadi kayak dari ampas kopi balik lagi ke kopi. Gitu. Dan sesuatu yang bagus ya ini untuk ditemukan juga oleh teman-teman mahasiswa. Oke, ini bisa menjadi
nilai tambah untuk bisnis kalian. Tapi kalau untuk secara bisnis ke depannya di tengah persaingan sekarang kan mungkin sedang menjamur ya, banyak ada coffee shop, ini akan menjadi tantangan juga. Kalian seperti apa mensiasati tantangan-tantangan ke depannya? Berinovasi seperti ini mungkin menjadi salah satu alternatif ya? Atau ada lagi strategi yang kalian gunakan? Kita sebenarnya tidak ingin bersaing, tapi kita ingin mengajak coffee shop lain untuk supply ampas-ampas kopi kepada kita, gitu. Jadi kayak apa? Kita ke kedai-kedai kopi lain, kita tanyain kira-kira, Mas, ampas itu biasanya dibuang apa enggak sih, gitu kan? Kalau yang dibuang kita tampung, gitu. Jadi untuk kita olah lagi untuk dijadikan si ampas kopi ini. Karena kan kalau bahan bakunya cuma dari kedai kita doang kan kurang ya, kalau untuk dipasarkan secara lebih luas lagi. Maka dari itu kita ajaklah beberapa kafe lain di sekitar sepanjang jalan ini aja bisa banyak, gitu kan? Makanya kita sepakati bahwa kepada pemiliknya atau pengelolanya bahwa nanti ampasnya bakal kita ambil. Berarti ini juga jadi apa, semacam strategi baru juga ya untuk pemanfaatan limbah kopi. Jadi teman-teman ini ternyata bukan bersaing dengan toko kopi lainnya, malah mengumpulkan ampas-ampasnya untuk nanti menjadi usaha baru juga, bisa mempunyai nilai ekonomis lah dan juga nilai tambah. Tapi kalau harapan kalian sendiri ke depannya seperti apa? Sekarang kan kalian sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari adanya modal usaha sendiri. Kedepannya seperti apa? Apakah mungkin bantuan untuk pemasaran atau seperti apa? Kalau untuk kedepannya kita lebih ke ingin memproduksi dan memasarkan secara langsung lebih luas lagi. Kayak kita kasih testernya ke beberapa kedai-kedai di sekitaran Bogor. Setelah di kota Bogornya ini saya sudah terkenal, kita pengen kemarin kan sempat dipublikasikan juga dari institusi Kementerian Pertanian bahwa ada briket kopi, gitu kan. Kita juga pengen kenalin ke wilayah kota kita, gitu. Kayak di Bogor nih, yang terkenal, ada kopi ada briket kopi yang dari Bogor, gitu. Nah itu karena, setelah dari situ kita kan dapat dukungan-dukungan, baru kita coba untuk mengumpulkan modal lagi. Karena kalau kita yang si briket ini terkenal, kan kedai kita juga keangkat ya, otomatis banyak masyarakatnya penasaran, mampir ke sini, terus kita omset juga semakin menambah. Nah dari omset menambah itu kita kumpulkan untuk beli alat yang lebih canggih lagi, karena kan selama ini kita masih produksi secara manual, menggunakan alat-alat yang seadanya. Dan untuk distribusi yang lebih luas lagi, kita akan mencoba mengumpulkan beberapa modal untuk dibelikan alat yang lebih canggih lagi, yang akhirnya bisa diproduksi secara cepat dan konsisten. Betul. Berawal dari mimpi dan itu pasti bisa terwujud ya, asal ada konsisten tadi. Berarti yang dibutuhkan teman-teman, satu, selain memang dukungan dari berbagai pihak, salah satunya memang pemerintah, distribusi seperti ini ya, yang harusnya diviralkan, ya kan? Kalau anak bangsa sekarang dari berjualan dari UMKM bisa jadi ampas, dari ampas ternyata bisa digunakan menjadi energi baru terbarukan. Ini bisa menjadi inspirasi baru nih untuk kita semua ya Sobat Antara. Sampai lupa sebenarnya, udah obrolan panjang lebar. Ada satu nih sebenarnya yang dari tadi penasaran. Kalian ini adalah mahasiswa jurusan Penyuluhan Pertanian. Penyuluhan Pertanian semester 5 mau semester 6. Penyuluhan pertanian kalian sendiri berarti ini ada hubungannya dengan dengan permodalan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian atau seperti apa? Jadi selain kita diberikan permodalan untuk usaha, kita juga diberikan modal untuk kuliah secara gratis dari kita semester 1 sampai semester akhir, semester 8. Itu full 4 tahun, beasiswa pendidikan, beasiswa juga untuk tempat tinggal kita, dan uang makan juga. Jadi full kita tinggal menjalani pendidikan yang ada di kampus Polbangtan Bogor ini. Oke, berarti bukan hanya permodalan dari segi bisnis ini, tapi kalian juga dimodali dalam bidang perkuliahan. Sampai lulus? Iya, sampai lulus. Oke, dan tentunya ini menjadi challenge juga ya untuk kalian, karena biar dia dapat beasiswa gitu-gitu aja gitu kan, kalian harus memberikan kontribusi juga. Ada juga pertanyaan tambahan mungkin sedikit, karena kalian tadi ini dimodali oleh Kementerian Pertanian, itu permodalan dalam bentuk apa? Kalau boleh tahu ya, dalam bentuk dana kah atau ada bimbingan dan controlling atau seperti apa? Oke. Untuk dari Kementerian Pertanian, ini yang menggerakkannya adalah dari YES Program. Itu YES Program itu adalah salah satu lembaga yang memodali, yang memberikan support kepada kita, kepada kelompok usaha-usaha di Polbangtan Bogor. Yang pertama diberikan modal dan juga controlling
terkait bisnis yang sudah berjalan. Oke. Jadi modalnya adalah uang ya? Iya, tadi? betul, Oke. uang. Dan juga untuk bimbingan diserahkan kepada dosen-dosen yang ada di kampus ini. Oke, bimbingan. Nah, bimbingan sendiri berarti dosen-dosen itu membimbing dalam hal pembuatan kopi atau strategi bisnis atau apa? Kalau rata-rata di sini dalam strategi bisnisnya. Oke. Gitu. Jadi kira-kira gimana sih kita cara mengelola keuangannya bagaimana, terus pemasarannya kira-kira bagaimana, dan untuk dari segi teknis pembuatannya itu kita rata-rata emang coba sendiri karena kan didasari oleh keinginan yang dan udah ada basicnya gitu kan, makanya kan usahanya itu kita milih yang emang kita pertama minat dan juga punya basic usahanya gitu. Oke, ini kolaborasi yang sangat luar biasa ya. Modal ada, dari kampus juga support untuk pemberian edukasi tambahan, dan dari kalian memang punya minat dan mengembangkan lagi bakat yang ada hingga akhirnya lahirlah Dead Cobin dan inovasi-inovasi menarik lainnya. Luar biasa sekali. Ini harapan ke depan tentu nanti bisa terwujud ya, adanya distribusi yang lebih baik dari teman-teman, terus juga dari kementerian sendiri memberikan bantuan lah ya, bantuan dalam hal distribusi. Karena tadi permodalan udah. Nah, kalau boleh dikit bocoran, ini udah untung apa belum? Maksudnya udah balik modal apa belum? Kalau untuk bisnis kopinya karena sudah berjalan setahun dan konsisten sudah balik modal. Oke, udah balik modal ya Sobat Antara. Jadi intinya kita berkreasi dulu. Sebenarnya teman-teman pasti balik modal, bahkan juga untung itu adalah nilai plus ya. Di luar itu semua, yang penting inovasinya ada, hobi yang dibayar juga bisa gitu. Dan ini bisa menginspirasi Sobat Antara semua. Epilog kali ini semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua, dan jangan lupa untuk menyaksikan program Antara lainnya di kanal YouTube Antara, Antara TV, dan juga di antaranews.com. Bye!